Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dan kali ini saya mau kasih kesempatan kepada dua orang yang disebut-sebut dalam perkara ini untuk bisa bertanya atau ada pernyataan ke publik. Saya mulai dengan Vitalia. Ya. Ada yang Anda mau pertanyakan? Di sini pakarnya ada, KPK ada, DPR-nya lengkap, PKS-nya juga lengkap. Ya jujur sih Vita emang buta banget sama yang namanya politik gitu. Hukum-hukum itu Vita benar-benar ya nggak tahu ya gitu. Buta banget masalah politik. Ya sempet sih Vita ada rasa kepikiran gitu ya. Kok Vita emang nggak ada apa namanya untuk terima suap dari Pak Ahmad tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Saya juga nggak mencuri, saya tidak meminta gitu loh. Jadi memang Mas Ahmad kasih saya, emang benar-benar dia kasih saya untuk saya dan anak-anak. Sempat saya masa keikut juga gitu loh kasus pencucian uang. Padahal saya sendiri saya benar-benar nggak ngira aja gitu Pak. Gitu maksudnya apa ya? Bingung gitu loh, sedih gitu, bingung gitu. Terus ditelepon lagi minta dikembalikan uang gitu yang udah pernah dikasih. Itu saya gimana ya untuk saat ini saya emang benar-benar nggak ada uang, bisa dicek gitu loh. Saya ini emang benar-benar nggak ada uang. Jadi Ya, ini giliran dia bukan giliran Anda. Cukup. ya Vita tidak menyalahkan KPK di sini, tidak sama sekali tidak. KPK emang bergerakkan untuk memberantas korupsi ya. Cuma Vita ngerasa sedih pada saat Vita datang ke KPK, kan Vita memenuhi panggilan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Vita datang memenuhi panggilan KPK, Vita diselidiki sebagai saksi, Vita memang membawa mobil. Ya, tapi tiba-tiba pada saat pemeriksaan itu ditanya mobil Vita kemana, memang Vita sedikit agak bohong. Vita bilang mobil di tempat mama gitu. Terus ya dengan dia bilang iya di mana, akhirnya oh ya udah kunci mobil ada di tas. Akhirnya Vita bilang seperti itu, STNK ada di dompet saya. Dia bilang ya udah tas kamu di mana, kan di loker. Terus orang penyidik ke bawah dan dia tiba-tiba udah ngasih kunci mobil Vita. Ini mobil saya sita. Saya minta waktunya pada saat di situ, saya minta waktunya, Pak, saya minta waktu dong mobil biar saya bisa siap-siapin dulu barang-barang saya taruh. Oh ya udah di sini kan kebetulan mobil gitu. Jadi gimana, ya udah saya ambil aja, saya sita. Ya sudah, karena mungkin saya pikir itu ada sangkut pautnya mobil itu dengan korupsi, ya saya serahkan gitu kunci itu. Dan pas saat mengambil mobil itu ada yang menyelidik dua orang ya. Yang satu bilang sama saya sama temannya lewat belakang saja gitu. Tapi yang nyidik saya bilang udah lewat depan aja gitu. Terus ke depan ini mobil saya, yang saya datang naik mobil, saya baik-baik, saya bukan buronan negara gitu. Saya tidak akan bawa kabur mobil, tidak akan. Cuma saya sedih pada saat di situ, saya ngerasa kayak saya tuh mengambil mobil, mencuri mobil itu gitu. Ya, dengan barang-barang saya diambil, dikeluarin pakai kardus gitu ya, sepatu saya gitu. Saya ngerasa saya malu gitu, ngerasa kayak sepertinya saya kayak mencuri itu mobil, itu kan tidak. Sedangkan plat nomornya aja saya juga beli sendiri gitu. Bukan Mas Ahmad yang pesan, bukan. Jadi ngerasa sedih aja gitu, maksudnya nggak dikasih kelonggaran waktu gitu aja sih. Itu aja. Baik, ayo. Kalau saya Bang Karni, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak mau ribet-ribet, nggak mau ada urusan nanti dibilang menadah uang atau apa. Jadi jumlahnya juga nggak seberapa, cuma 50% dari rencana show saya kembalikan, karena memang saya nggak mau gitu loh, karena uang itu diduga ada indikasi, nggak jelas hitam atau putih, tapi itu kan abu-abu. Daripada saya ribet-ribet, energi saya ke situ, dikejar wartawan, di TV segede-gedenya, dibuat seperti wanita-wanita di sekeliling Fatana, padahal saya nggak ada sama sekali urusan-urusan seperti itu. Saya terus terang nehibro gitu loh, jadi nggak terima gitu loh. Saya ya saya kembalikan dan saya pikir itu disita.
bukan berarti dirampas, tapi katanya nanti biar majelis hakim yang menentukan bahwa uang itu hasil pencucian uang atau bukan. Kalau memang bukan akan dikembalikan hak saya, honor saya katanya. Dan buat saya ya udahlah, sebagai warga negara yang baik, saya patuh hukum, saya dukung kerja KPK, dan mudah-mudahan saya nggak dituduh sebagai penerima, karena saya nggak mau menerima. Kalau saya tahu uang itu hasil pencucian uang, konon, saya nggak akan mau dipanggil oleh Fatana untuk show pun saya buang muka 1000 langkah ke belakang, nggak mau lihat gitu loh. Cukup. Saya mau ke Pak Sultan. Pak Sultan, saya dengar jadi calon nomor 1 sekarang. Tetap nomor 2 di dapil 1. Dulu nomor 2, kembali nomor 2. Saya kira masalah nomor itu nggak ada masalah. Tergantung sama yang maha kuasa kok, dan usaha. Apalagi sekarang kan populer sekali. Semua orang Sumatera Utara kenal Pak Sultan. Populernya itu gara-gara ILC juga, Bung Karni yang bikin. Jadi ada berkatnya juga ya? Ada juga, walaupun kita berantem begitu, tapi berantem yang benar gitu loh. Bukan yang dibuat-buat gitu loh. Kalau benar saya bilang benar, kalau tidak, tidak. Kan demikian. Tapi selamat tuh, malam minggu udah mantu. Iya, saya undangkan Pak Karni sama seluruh kawan-kawan di ILC. Dan walaupun Pak Karni nggak datang, bunganya datang. Mudah-mudahan bunga yang lain juga akan datang. Nggak, saya pikir belum punya anak yang dewasa gitu loh. Masih muda gini udah mantu gitu. Alhamdulillah kalau Pak Karni bilang saya muda, memang di Demokrat itu nggak ada yang tua. Nggak ada ya? Ya, dulu kantornya di Jalan Pemuda, isinya yang satu muda benaran, yang lain mudah-mudahan panjang umur. Kan begitu. Jadi kita itu nggak ada yang tua. Ya, alhamdulillah. Gimana komennya terhadap PKS, KPK lah dibilang. Ya, sekarang rentetan uang kemana-mana sebagai anggota parlemen. Ya, pertama saya mau mengkritik judulnya dulu ini tentang apa tadi? Daging. Uang daging kan? Kemana uang saja? Daging kemana saja? Kemana saja? Jadi kalau dibilang uang daging, Bung Karni, saya ini besar dari uang daging. Bapak saya itu almarhum, bukan. Bapak saya itu almarhum, itu tentara. Di tentara itu ada uang daging namanya. Setiap mau bulan puasa kami dikasih. Jadi jangan Bapak bikin judulnya itu aneh-aneh kan. Orang takut jadi uang daging itu. Itu yang pertama. Itu ada uang daging Pak, uang lauk pauk, uang daging. Jangan Bapak bikin jadi aneh uang itu. Takut orang jadi uang daging tuh gara-gara ini. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, tentang kasus ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang kena musibah ini. Demokrat 2 tahun jadi pasiennya ILC. Santai aja kita. Kita mau katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di pengadilan kan disampaikan itu. Alhamdulillah, gara-gara ILC ini, akhirnya kami jadi KLB kami. Ya, itu kan ditunjukkan. Ini gara-gara ini semua. Tapi kita dengan berjiwa besar, ya, bahwa musibah itu bisa membuat orang kuat. Insya Allah mendekati pemilu ini kita lebih kuat. Maka saya bilang, saya mau bilang sama Pak, saya mau katakan sama kawan-kawan, kalau PKS saya itu friend, cuma sama Pak Fahri Hamzah, pernyataannya kadang-kadang menyakitkan juga kadang-kadang. Orang yang punya musibah, apa pula dibak-bak kepada Demokrat? Itu biarlah Demokrat, urusan Demokrat dengan pengadilan, dengan hukum. Itu baru paten. Kalau Anda datang ke Demokrat, minta bantuan, kita tolong, kita bantu sepanjang kita mampu. Tapi jangan libat-libatkan kita. Tadi ngomong lagi, masalah Ibas ini. Ibas itu juga disebut namanya, tapi kan beliau menyatakan tidak benar itu, maka dilaporkannya. Hukum berjalan, hormati itu Pak Fahri. Friend is friend. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus kita jaga. Saya percaya kawan-kawan PKS ini orang baik-baik. Dan saya percaya Pak Fahri itu satu komisi sama saya orang baik. Pada saat itu mungkin lagi galau, tertekan, marah. Tapi
keselip Demokrat dimasukkan. Saya kaget. Gimana Pak Fahri? Saya berdoa, mudah-mudahan kasus ini cepat berlalu. Kalau uang daging, hilangkan Pak itu uang daging itu. Ini kalau bisa Bapak bikin itu, uang daging, membeli daging itu betul mungkin. Kalau uang daging kita lalu, udah lewat itu. Itu yang kita harapkan. Jadi Pak Karni, saya hormat saya sama Pak Fahri, ya mudah-mudahan jangan lagi lah ngungkit-ngungkit yang lain-lain. Semua partai punya masalah. Biar mereka menyelesaikan masing-masing masalah. Partai itu punya masalah, sebenarnya bukan partainya, oknumnya. Kami korban, ketua umum kami pun lewat. Bendahara lewat, menteri kami lewat. Tapi tabah, sabar. Insya Allah kalau kita tabah dan sabar, jadi barang itu. Benar Pak Karni? Itu baru paten. Jadi 2 tahun jadi pasiennya ALC, tidak pernah bawa PKS kan? Gak pernah. Kita ekstrak. Amin.